amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan, saudara seiman, kita masuk ke bab yang ke-18, Fadlu Talabil Ilm, keutamaan menuntut ilmu. Syekh Abdul Razak berkata, "Ma min syakkin fi anna al-ishtighala bi talabil ilmi wa tahsilihi wa ma'rifatil halali wal harami wa mudarasatil Qur'anil Karim wa tadabburihi wa ma'rifati sunnati Rasulih SAW wa siratihi wa akhbarihi wa khairu dzikri wa afdaluhu wa majalisu khairul majalis." Tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa sibuk dengan menuntut ilmu dan menghasilkannya dan mengenal yang halal dan yang haram dan mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, mengenal sunnah Rasulullah SAW dan sirahnya dan khabarnya adalah zikir yang paling utama dan yang paling baik. Yang dimaksud dengan ilmu di sini, akhi, kata para ulama, bahwa ilmu kalau dimutlakkan maksudnya ilmu agama. Iya. Karena ilmu agama itu ilmu yang paling utama secara mutlak sudah. Kenapa? Karena ilmu agama itu ya yang dipelajari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dipelajari tentang syariat Allah. Tentang ya hukum-hukum Allah. Tentang adab-adab terhadap Allah dan Rasulnya. Itu ilmu agama, din. Maka jangan kita menganggap bahwa mempelajari ilmu agama itu, saudaraku seiman, sesuatu yang remeh dibandingkan dengan ilmu dunia. Karena banyak orang ya, kalau anaknya belajar di Amerika, di mana? Di Australia, di Inggris, bangga dia, Pak. Tapi kalau anaknya di pesantren kayak hina gitu, Pak. Kita katakan subhanallah. Belajar ilmu dunia itu yang dipelajari tentang makhluk, dan belajar ilmu agama itu yang dipelajari tentang pencipta makhluk. Maka keutamaan ilmu itu disesuaikan dengan apa yang dipelajari. Semakin yang dipelajari itu utama, semakin agung itu ilmu. Sekarang mana yang lebih utama? Tentu ya pencipta makhluk atau makhluk itu sendiri? Tentu pencipta makhluk. Berarti ilmu tentang pencipta makhluk, tentang Allah dan syariatnya adalah ilmu yang paling utama, yang paling agung, paling mulia, saudaraku seiman.
Maka itu zikir yang paling utama sudah. Dan majelis ilmu seperti ini sebaik-baiknya majelis. Wa hiya afdal min majalis dzikrillah bitasbih wat tahmid wat takbir. Bahkan majelis ilmu lebih utama daripada majelis sebatas berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa? Karena majelis tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu ibadah yang manfaatnya terbatas buat dirinya sendiri, Pak. Sedangkan ilmu manfaatnya buat diri sendiri dan buat orang lain. Untuk para ulama mengatakan ibadah yang manfaatnya menular lebih utama dibandingkan ibadah yang manfaatnya buat diri sendiri. Li'annaha da'iratun baina fardhi ainin aw fardhi kifayah. Karena ilmu itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Apa itu ilmu yang fardu ain, Pak? Sebagian ulama seperti Ibn Abdul Bar mengatakan ilmu yang fardu ain itu adalah yang tidak mungkin sempurna keimanan kecuali dengan mempelajari ilmu tersebut. Iya. Sebagian lagi mengatakan ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu tentang kewajiban-kewajiban yang setiap harinya ya harus kita lakukan, tentang sholat, tentang wudhu, tentang cara berpakaian yang sesuai dengan syariat, tentang makan, tentang minum. Yang itu setiap harinya kita lakukan, saudaraku seiman. Tentang keimanan yang tentunya itu merupakan fondasi ibadah. Tauhid itu tentu yang paling agung. Wa dzikrul mujarrad tatawwu'un mahdun. Beda dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu hukumnya sunnah saja. Sedangkan ilmu itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah seperti apa? Belajar bahasa Arab, belajar ilmu usul fikih, kaidah fikih, belajar ilmu hadis. Itu fardu kifayah. Ya, apabila tidak ada yang mempelajarinya, semuanya dosa. Tapi kalau ada yang mempelajarinya, yang lain gugur kewajiban. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, siapa yang tidak mempelajarinya, dosa dia, Pak. Siapapun dia. Walihada faqad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafdhil ilm wa taqdimihi 'ala al-ibadah. Oleh karena itu telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan ilmu dibandingkan ibadah. Wa taqdimul alim 'alal 'abid. Ya, wa taqdimil alim 'alal 'abid, dan lebih mengutamakan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Abu Darda, Rasulullah SAW sabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah itu bagaikan bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kenapa? Ya, apa bedanya bulan dengan bintang, Pak? Kata beliau, "Waqad tadammana hadzal haditsu mathalan badi'an yattadihu min khilalihi madal farqi bainal alim wal 'abid." Dalam hadis ini terdapat perumpamaan yang indah tentang perbedaan antara seorang ulama dengan ahli ibadah. Haitsu syabbaha sallallahu al-alima bil qamari lailatal badr. Di mana Nabi SAW mengumpamakan ulama itu, alim itu seperti bulan di malam purnama. Biasanya di malam 15 ya.
Wa syabbahal abid bil kawakib. Sedangkan ahli ibadah bagaikan bintang. Berkata Ibnu Rajab, "Wasirru fi dzalika wallahu a'lam." Rahasianya wallahu a'lam annal kaukab dau'uhu la ya'du nafsahu. Bahwa bintang itu cahayanya hanya untuk dirinya. Dia tidak menerangi yang lain. Wa ammal qamar lailatul badr fa inna nurahu yushriqu ala ahli al-ardi jami'an fa ya'ummuhum nuruhu. Sedangkan bulan purnama cahayanya itu Pak ya menerangi orang yang berjalan di malam hari. Ketika malam hari yang gelap kemudian muncul bulan purnama, kita bisa melihat jalan. Ya. Sehingga pada waktu itu kita bisa mengambil manfaat dari cahaya bulan tersebut, saudaraku seiman. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ala sairil kawakib. Perhatikan sabda Nabi di situ. Bagaikan bulan dibandingkan dengan kawakib. Rasulullah tidak mengatakan nujum. Ya, nujum itu bintang. Kalau kawakib itu jamak kaukab, artinya planet. Li'annal kawakib hiya allati tasiru wa la yuhtada biha. Apa bedanya, Pak? Dalam bahasa Arab kawakib dengan nujum. Kalau nujum, bintang, masih bisa digunakan untuk penunjuk jalan. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah menciptakan nujum agar kalian bisa mendapatkan petunjuk di kegelapan malam, di kegelapan daratan dan lautan. Sedangkan kawakib itu tidak bisa dijadikan alat penunjuk, Pak. Ya. Nah ini dia bedanya nujum dengan kawakib. Kalau nujum masih bisa dipakai untuk penunjuk jalan. Kalau kawakib enggak. Ya. Makanya di situ Nabi menyebutnya dengan apa? Ala sa'iril kawakib. Fadlul alim alal abid. Kafadlil qamar lailatul badr ala sa'iril kawakib. Nabi tidak mengatakan ala sa'irin nujum. Nah, di situ rahasianya kenapa menyebut Nabi dengan kata-kata kawakib, bukan nujum. Demikian pula ahli ibadah. Ahli ibadah seperti kawakib. Kenapa? Karena manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan ulama manfaatnya buat siapa? Buat dirinya dan buat umat. Dengan ilmu itu dia bimbing manusia. Dia jelaskan tentang syariat. Dia pahamkan tentang Al-Quran dan Sunnah. Dia pahamkan manusia tentang jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Tentang halal dan haram. Tentang hak dan batil. Sehingga akhirnya banyak orang tertunjuki, Pak. Dan bisa melihat jalan. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Fadal hadithu ala tafdil al-ilm ala al-ibadah tafdilan bayyina. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa ilmu lebih utama, Pak, dibandingkan apa? Ibadah. Mungkin ada orang berkata begini, lah, terus jadi kalau begitu kita sebatas punya ilmu nggak ibadah dong? Bukan itu maksudnya, akhi. Ya, maksudnya justru dengan ilmu ibadah itu jadi lurus. Ahli ibadah itu butuh ulama. Sedangkan ulama tidak butuh ahli ibadah. Ahli ibadah butuh ulama untuk mengenal apakah ibadah yang dia lakukan ini sesuai enggak dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bagaimana cara ibadah, bagaimana syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya,
bagaimana batasan-batasannya, kan itu butuh ilmu, ya tidak? Yang paham itu siapa? Ulama. Bahkan seorang ulama dengan sedikit ilmu bisa dengan sedikit amal bisa mengalahkan al-ibadah yang banyak amal. Dalam kitab Miftah dari Sa'adah, Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah contoh. Kata beliau, orang yang bekerja dengan sebatas tenaga, berbeda hasilnya dengan orang yang bekerja dengan ilmu. Contoh misalnya kata beliau, orang yang kuli bangunan tuh ya, dia bekerja dari pagi sampai sore, mengangkat pasir, angkat batu bata, dan yang lainnya. Dia bekerja, capek dia Pak. Sementara kontraktor, dia cuma nyuri ini, gambar itu, kerjain dah. Tapi hasil fulusnya gedean mana Pak? Kontraktor. Kenapa? Kontraktor bekerja dengan ilmu. Sedangkan kuli bangunan bekerja dengan tenaga. Demikian pula beramal soleh pun sama. Ada orang yang beramal soleh hanya mengandalkan tenaga saja. Ya. Sementara orang soleh beribadah dengan ilmu. Dia tahu kapan suatu amal itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Kapan menjadi kecil. Ya. Dengan keilmuan saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mustadrakil hakim wa ghairihi min hadits Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wari'. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam mustadraknya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian itu adalah wara'. Apa itu wara'? Wara' itu kata Ibnu Taimiyah, tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Itu wara'. Itu meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan akhirat kita, Pak. Segala sesuatu yang dikhawatirkan bisa merusak akhirat kita, tinggalkan. Nah, itu wara' itu namanya, Pak. Contoh wara' apa, Pak? Contoh wara', contohnya misalnya kita meninggalkan sesuatu yang sifatnya syubhat. Masih samar hukumnya, halal apa haram. Ketika antum masih samar nih halal apa haram ya, antum tinggalkan karena takut. Berarti antum punya sifat wara'. Iya. Nah di sini Nabi mengatakan apa Pak? Keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan apa? Ibadah. Jelas ya akhwal Islam. Karena sudah kita sebutkan tadi. Ya, ilmu itu sangat kita butuhkan akhir dalam kehidupan. Wa mimma yadullu ala tafdhil ilm ala jami'in nawafil wal mustahabbat bima fiha adz-dzikr anna al-ilma yajma'u jami'a fadail a'mal al-mutafarriqah. Dan di antara yang menunjukkan kata beliau keutamaan ilmu dibandingkan seluruh ibadah-ibadah yang sunnah termasuk zikir, bahwa ilmu itu mengumpulkan seluruh keutamaan amal. Ya. Kemaru ya fil athar, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah athar. Ya. Namun athar ini sanad-sanadnya tidak ada yang sahih. Akan tetapi dibawakan di sini karena memang maknanya benar.
Ta'allamul ilm. Dan asar ini diriwayatkan bahwa ini ucapan Mu'adz bin Jabal. Ya. Ini ucapan siapa? Mu'adz bin Jabal. Ta'allamul ilm. Pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allumahu khasyah wa talabahu ibadah. Karena mempelajari ilmu itu akan menimbulkan khasyah, rasa takut kepada Allah. Dan mencari ilmu itu ibadah. Wa mudzakaratu tasbih. Dan bermudzakarah. Mudzakarah itu apa? Mengulang-ulang ilmu. Mengulang-ulang apa? Ilmu. Itu termasuk tasbih. Wal bahthu anhu jihad. Dan membahas ilmu itu jihad. Sebagaimana juga kata Abu Darda, ya, man qala bi anna talabal ilm laysa bi jihad fattahim fi aqlih. Siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu bukan jihad, maka tuduh akalnya itu. Jangan-jangan akalnya ada sesuatunya itu, Pak. Iya. Wa ta'limahu liman la ya'lumuhu sadaqah. Dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu sedekah. Wa badzuhu li ahli qurbah. Dan memberikan ilmu kepada ahli ilmu itu termasuk qurbah, taqarrub kepada Allah. Li'annahu ma'alimul halali wal haram. Karena ilmu itu apa? Rambu-rambu halal dan haram. Artinya apa? Dengan ilmu kita tahu ini halal, ini haram. Wa manaru sabili ahlil jannah. Dan ilmu itu manar. Ya, sabili ahlil jannah. Menaranya jalan penduduk surga. Atau ya, sebagai cahaya yang membimbing menuju surga, Pak. Wa huwal unsu fil wahsyah. Dan ilmu itu teman saat sendirian. Wasahib fil ghurbah. Dan teman saat keterasingan. Kalau antum lagi sendirian di rumah, terus antum baca kitab para ulama, Masya Allah. Teman antum banyak itu, Pak. Makanya kata para ulama apa? Khairu jalisin fi zamani kitabu. Sebaik-baik teman duduk untuk mengisi waktu itu adalah buku. Ya, buku. Antum yang jualan buku, harusnya antum yang paling paham tentang buku itu. Cuma jualan doang tapi nggak paham, sayang banget, Mas. Ya. Saudaraku seiman rahiman wa rahimakumullah jami'an. Wal muhaddits fil khalwah. Dan yang mengajakmu bicara saat sendiri. Akan-akan ilmu itu ngajakin bicara kita. Ya. Wad dalil ala syarra wa dharra. Dan sebagai penunjuk ketika kita senang maupun ketika kita susah. Ketika kita senang dengan ilmu, kita jadi bersyukur. Ketika kita susah dengan ilmu, kita jadi bersabar. Wassilah alal a'da. Dan sebagai senjata untuk musuh-musuh sunnah. Ya, karena musuh-musuh agama ini, Pak, berusaha untuk Pak? Merusak agama dengan memberikan syubhat. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Nah, kalau kita punya senjatanya untuk membantah, selamat kita, Pak. Banyak orang yang terkena syubhat itu karena nggak punya senjata ilmu, Pak. Wazain indal akhilla. Dan hiasan, ya, kepada teman-teman akrab kita. Yarfa'ullahu bi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa a'immatan tuqtasu atharuhum wa yuqtada bi af'alihim.
Allah mengangkat dengan ilmu ya beberapa kaum. Sehingga Allah jadikan mereka sebagai apa Pak? Qadah. Ya, pemimpin dalam agama. Imam yang diikuti jejak kaki mereka. Dan dijadikan suri tauladan dalam perbuatan mereka. Wa yuntah ila ra'yihim, dan dimintai pendapat mereka karena ilmu. Kalau antum ada suatu permasalahan, antum butuh pendapat ahli ilmu. Nggak mungkin antum datang ke preman, Pak. Kalau kita musyawarah dalam suatu permasalahan, musyawarah harus dengan ahli ilmu. Jangan musyawarah sama bukan orang yang punya ilmu. Yang nggak punya ilmu, saudaraku seiman. Targhabul malaikatu fi khallatihim wa bi ajnihatiha tamsahuhum. Para malaikat ya merasa senang untuk menemani para ahli ilmu. Dan sayap-sayap mereka rendahkan untuk para pencari ilmu. Sebagaimana dalam hadis, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat itu merendahkan sayap-sayapnya untuk siapa? Penuntut ilmu, Masya Allah. Pak. Saking apa? Ridhon bima yatlub. Karena malaikat ridho terhadap apa yang ia cari. Itu, Pak. Ya. Yastaghfirullahum kullu rabbin wa yabis. Wa haytanul bahr wa hawamuhu. Wa siba'ul barri wa an'amuhu. Ahli ilmu itu dimohonkan ampunan oleh semua makhluk. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan. Bahkan sampai-sampai semut yang ada di sarangnya. Sebagai disebutkan dalam hadis begitu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Hatta al-hitan fi ma'il bahr. Wa hatta an-namlah fi juhriha. Sesungguhnya orang yang alim, berilmu, dimohonkan ampunan oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Sampai-sampai ikan di lautan. Sampai-sampai apa? Semut ya di lubangnya, subhanallah. Kenapa, Pak? Semua yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampunan untuk ahli ilmu, Pak. Karena ilmu itu bermanfaat buat mereka juga. Mereka pun merasakan manfaat ilmu tersebut. Karena ilmu itu Pak, menimbulkan amal soleh. Dan amal soleh manfaat. Maksiat ya merusak bumi tidak, Pak? Ya. Kekufuran merusak bumi tidak, Pak? Ya. Makanya Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Kata Ibnu Abbas, artinya disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Makanya Pak, kalau orang kafir itu mati, kata Rasulullah apa? Istaroha minhul ibad wal bilad wal dawab wal syajar. Kalau orang kafir mati, kata Rasulullah SAW, beristirahat darinya negeri-negeri, para hamba, bebatuan, pepohonan. Kenapa? Karena kekafiran mereka menyakiti, merusak alam. Sedangkan ilmu ya menyebabkan seseorang beramal ibadah, memperbaiki, menjadikan orang beriman kepada Allah, beramal saleh. Ya, dan itu sangat manfaat untuk alam semesta ini. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Makanya disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ya. Allah berfirman, "Fama bakat alaihimus sama wal ard." Langit dan bumi tidak menangisi kematian orang kafir itu.
Lalu kemudian ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas bertanya, apakah berarti langit dan bumi menangisi kematian seorang mukmin? Kata Ibnu Abbas, iya. Karena sesungguhnya setiap mukmin itu memiliki pintu amal. Ketika dia beramal soleh, naiklah ke langit melalui pintu itu. Ketika si mukmin meninggal, tertutuplah satu pintu kebaikan. Dan si mukmin punya tempat dia untuk beribadah. Ketika dia sudah meninggal, hilanglah salah satu tempat ibadah. Menangislah langit dan bumi. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Dari mana itu Pak? Bisa dengan ilmu. Semua dengan ilmu saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Li'anna al-ilma hayatul qulub minal jahl. Karena ilmu itu kehidupan hati, ya, dari kebodohan. Orang bodoh itu Pak, hatinya gelap. Tidak bisa melihat mana hak, mana batil. Dengan ilmu, hatinya terang. Dia bisa melihat mana yang hak dengan mana yang batil. Iya. Makanya orang yang nggak punya ilmu, biasanya bingung Pak. Ketika terjadi perselisihan, perpecahan, bingung. Yang benar yang mana ini? Yang ini merasa benar, ini yang merasa benar. Udahlah, jangan merasa paling benar. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena lagi bingung. Gak tahu mana yang benar. Ya. Kebingungan itu Pak, sesuatu yang musibah buat seorang hamba. Kayak antum mau berjalan ke suatu tempat, kemudian ada persimpangan jalan. Gak tahu mau ke depan, ke kanan, ke kiri, bingung. Nanya kedua orang, jawabannya beda-beda. Bingung gak tuh Pak? Kenapa bingung? Karena gak punya ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu gak bingung Pak. Tenang kita. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Wa masabihul absar minadh dhulm. Ilmu itu adalah bagaikan lampu untuk mata saat gelap. Ya. Yablughul abdu bil ilmi manazil al akhyar wad darajatil ula fid dunya wal akhirah. Seorang hamba dengan ilmu bisa sampai kepada derajat yang tinggi, ya, di dunia dan akhirat. Wa tafakkur fihi ya'dilus siyam. Memikirkan ilmu itu sama dengan sebanding dengan puasa. Bahkan ya, ikhwatul Islam saudaraku seiman, orang yang menuntut ilmu, memikirkan ilmu lebih utama daripada orang yang berpuasa sunnah. Wa mudarasatu ta'dilul qiyam. Dan mempelajari ilmu itu sebanding dengan sholat malam. Ya, namun yang benar, mempelajari ilmu itu lebih utama daripada sholat malam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, demikian oleh Imam Ahmad. Ya, di mana Imam Ahmad berkata, kitabatul ilm ahabbu ilayya min sholatil lail. Menulis ilmu lebih aku sukai daripada sholat malam. Karena sholat malam manfaatnya buat kamu sendiri. Sedangkan menulis ilmu manfaatnya buat kamu dan buat manusia. Jadi ucapan ini ya bisa dikatakan kurang tepat. Kalau dikatakan mempelajari ilmu itu sebanding dengan sholat malam, kita katakan gak sebanding. Justru menuntut ilmu lebih utama daripada sholat malam. Wabihi tusalul arham. Dengan ilmu disambunglah silaturahim. Wabihi yu'raful halal minal haram. Dengan ilmu diketahui mana yang halal, mana yang haram. Wahuwa imamul amal. Dan ilmu itu adalah imamnya
amal. Artinya amal tidak akan lurus kecuali dengan apa? Ilmu. Wal amal tabi'u, sedangkan amal itu ngikutin ilmu. Yulhimuhu su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Yulhamuhu su'ada, ya, hanya orang-orang yang bahagia yang akan diberikan oleh Allah ilmu. Dan yang terhalang dari ilmu adalah orang-orang yang apa? Celaka. Sebagai disebutkan dalam hadis Nabi SAW sabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah jadikan faqih dalam apa? Dalam agama. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya gimana, Pak? Mafhum mukhalafah itu artinya pemahaman kebalikan. Berarti apa? Siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan, maka Allah tidak jadikan dia faqih dalam agama. Gak mau tafaqquh. Maka kalau antum ternyata diberi oleh Allah semangat untuk tafaqquh dalam agama, Pak, semangat duduk di majlis ta'lim, wallahi antum gembira, wallah. Bersyukur antum. Kenapa? Karena antum termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan. Tapi ketika antum gak mau duduk di majlis ta'lim, duduk di majlis ta'lim gak mau, menuntut ilmu gak mau, tapi kalau ngomong agama sok tahu, wallahi musibah. Karena berarti orang seperti ini Allah tidak menginginkan kebaikan pada dia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waqad jaa'a 'ani salafis salih fi tafdil athar katsirah. Dan ucapan-ucapan para ulama salaf tentang keutamaan ilmu banyak sekali. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri namanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq, ya, Ats-Tsauri yang wafat pada tahun 160 Hijriah. Ma yuradullahu bi syai'in afdal min talabil ilm. Tidaklah diinginkan Allah sesuatu yang lebih utama dari menuntut ilmu. Wa ma tulibal ilmu fi zamanin afdal minhu al-yawm. Dan tidaklah ilmu dituntut atau dicari di zaman yang lebih utama dari hari ini. Itu di zaman Sufyan Ats-Tsauri saja beliau mengatakan bahwa amal yang paling utama untuk di zaman ini menuntut ilmu. Gimana zaman kita, Pak? Di zaman kita ini kebodohan merajalela. Ya. Banyak orang gak peduli dengan din. Maka kita menuntut ilmu di zaman ini, Pak. Wallahi akhi, ini jihad yang paling agung. Makanya Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa jihad yang paling utama di zaman ini adalah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Iya. Bagaimana tidak, ya akhi? Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa jihad dengan ilmu itu adalah jihad yang besar. Itu dalam surat apa itu? Al-Furqan. Ayat yang ke-27 kalau nggak salah. Atau bukan, saya lupa. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang kafir dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ayat ini, Pak, termasuk ayat Makkiyah. Tahu nggak ayat Makkiyah? Itu ayat yang turun sebelum hijrah. Nah, saat itu belum disyariatkan jihad dengan apa? Senjata, belum. Semua ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan jihad dalam ayat ini adalah jihad dengan ilmu. Jihad dengan apa? Ilmu. Dan Allah menamai jihad dengan ilmu sebagai apa? Jihadan kabira. Lihat.
jihad yang besar. Allahu Akbar. Makanya jihad dengan ilmu itu besar ya akhul Islam. Apalagi di zaman sekarang yang fitnah merajalela ya akhi. Makanya kalau antum mendapati diri antum kok malas nuntut ilmu, antum langsung ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar dalam hidup antum. Ya, ketika kita malas-malasan menuntut ilmu, lebih senang main game, lebih senang Facebookan, sosial mediaan. Wallahi akhi, kalau kita dapatkan kita seperti itu, musibah besar dalam hidup kita. Ya. Waqala Maimun bin Mahran, inna mathal al-alim fil balad kamathali ainin azbah fil balad. Sesungguhnya perumpamaan seorang alim di suatu negeri bagaikan mata air yang bening di negeri tersebut. Artinya orang butuh mata air Pak untuk minum. Maka seorang alim yang ada di suatu tempat, dia itu bagaikan mata air Pak. Yang kita butuh ya kepada dia tentang ilmunya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Waqala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, Al-alim khairun min az-zahid fid dunya al-mujtahid fil ibadah yanshuru hikmatallah fa in qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Seorang ulama itu lebih baik daripada orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa? Karena dia menyebarkan ilmu Allah. Kalau diterima, dia memuji Allah. Kalau ditolak, dia pun memuji Allah. Subhanallah. Akhwatul Islam saudaraku seiman. Makanya Pak, ya, pengaruh orang alim untuk manusia itu luar biasa. Tapi sikap manusia terhadap ulama jelek banget, Pak. Ya. Ulama berusaha membimbing kepada kebaikan. Tapi manusia malah apa? Menjelek-jelekan ulama. Ya, seperti yang kita lihat di zaman sekarang, akhwal Islam. Dari orang-orang yang para pecinta dunia yang tertipu dengan apa? Dunia dan syubhat. Berkata Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Talabul ilm afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Wasulil Imam Ahmad ditanya, ayyuma ahabu ilaika an usalli bil laili tatawuan aw ajlis an sakhul ilm? Mana yang lebih kamu sukai? Aku salat malam atau aku duduk mencatat ilmu? Qala idza kunta tansakh fa anta ta'lam bi amra dinik fa huwa ahabu ilaik. Kata Imam Ahmad, kalau kamu mencatat ilmu, maka dengan cara itu kamu bisa tahu tentang urusan agama kamu. Itu lebih aku sukai. Lalu Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'dilu syai'. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Iya. Nah ini saudara kuasa iman. Wa idza kana ahlul ilm bi hadhihi al-manzilati ar-rafi'ah wa ad-darajati al-'aliyah fa innal wajib 'ala man siwahum an yahfadha lahum qadrahum wa ya'rifa lahum makanatahum wa yunzilahum manazilahum. Coba lihat Pak, kata beliau, betapa tingginya kedudukan seorang ahli ilmu, betapa pentingnya keberadaan mereka untuk manusia Pak. Maka kalau kita tahu, berarti kewajiban kita jaga mereka Pak. Ya, kenali kedudukan mereka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham sogirona wa yuwaqqir kabirona wa
wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak ulama. Apa hak ulama, Pak? Untuk dimuliakan. Tapi tidak boleh gulu, Pak. Memuliakan ulama itu bukan dengan cara ngesot, Pak. Ngesot, jalan di atas itu kayak enggak. Rasulullah tidak pernah melakukan itu kepada para sahabat, tidak pernah melakukan itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul pun enggak pernah menyuruh para sahabat seperti itu. Apa pernah antum mendengar hadis Rasulullah menyuruh seorang sahabat supaya ngesot kepada beliau? Enggak ada. Padahal mana yang lebih berhak untuk kita ngesot, Pak? Kepada Rasul atau kepada kiai? Kepada Rasul SAW. Manusia terbaik saja, para sahabat tidak seperti itu. Dan Rasul pun tidak pernah menyuruh. Terus kenapa di zaman sekarang kiai menyuruh muridnya suruh ngesot? Ya. La haula wala quwata illa billah. Kalau enggak ngesot dianggap kurang qalil adab dan yang lainnya. Ya akhi. Oleh musibah kubra, ya akhi. Menghormati ulama itu bukan dengan gulu, bukan dengan berlebihan. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Hada wa inna min adami ma'rifati qadri ahli al-ilm wa hifdhi makanatihim al-idda'a bi anna ulama al-ummah wa fuqaha al-ummah. Udah masuk? Bisa. Udah, baik. Fadhal. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la